Ya! Ah! Ya! Anakku. Romo. Sudah lama kita tidak bertemu, sayang. Roro Denok. Romo. Inilah kenyataan yang harus kamu terima, Sombo. Sekartaji, Kemang Tanjung, atau Roro Denok adalah saudaramu. Masihkah kamu sendiri? Tapi Romo... Sudahlah. Jangan pernah terpikir olehmu untuk menyingkirkan dia. Buanglah jauh-jauh pikiran itu. Sombo, karena sekarang aku sedang gembira, maka aku maafkan kesalahanmu yang telah dengan sengaja menyingkirkan utusanku. Tapi jangan coba-coba sekali lagi kau hianati aku. Anakku. Setelah mengetahui akan hal yang demikian, Sang Raden Sombo pun menceritakan tentang Kembang Tanjung pada sang ibunya hingga sang ibundanya pun merasa ini adalah penghalang bagi diri dan anaknya menduduki akan tahta Tumenggung. Ia mencari cara lain, karena ilmu kanuragan sang Kembang Tanjung sangat tinggi, hingga ia pun sang ibundanya berpikir akan membangkitkan kecemburuan Sang Ayu Sekarsari, yang mana ia pasti cemburu, karena Kembang Tanjung adalah masa lalunya. Akan kubangkitkan kecemburuan Nimas Ayu Sekarsari pada Kembang Tanjung. Apa yang membuatmu tidak bisa tidur, Nduk? Katakan, apa itu? Kamu pasti merasa cemas karena perbuatan anakmu yang telah merobek dan mengembalikan surat Sang Tumenggung Cokronanggolo. Iya, itu sama saja dengan menentang perang. Ibu takut kalau perang itu benar-benar terjadi. Ibu kan sudah berkali-kali bilang padamu bahwa Tumenggung Cokronanggolo bukan lawan kamu. Ia terlalu kuat. Prajurit Gisikan masih sangat pemula. Belum punya pengalaman apa-apa. Tapi kita punya pelatih. Di tempat lain, Sang Seto Satrio cemas dengan Gisikan yang mau menyerang Kaku Temenggungan, hingga ia mau menemukan sang pemanah bintang, sang pemuda yang bernama Bagus Seturodipo. Ibunya menasihati akan kepergian sang pemanah bintang tersebut, hingga Sang Nyi Wingit muncul dan menyuruh mereka untuk tenang karena Sang Nyi Wingit akan membantunya lewat Ratu Gendeng Permoni dan mayat hidupnya. Rupanya pernyataan tersebut didengar oleh Sang Ratu Brangah. Ia pun sangat-sangat tersinggung dengan ucapan yang mengganggu urusan Brangah. Kenapa kalian terus takut? Seharusnya kamu tidak bicara begitu, Nyi Wingit. Aku juga sudah bicara berkali-kali bahwa Gisikan mempunyai bala tentara buaya. Untuk apa memakai bala tentara Gendeng Permoni segala? Nyi Wingit tidak akan bisa lepas dari Ratu Gendeng Permoni, Nyi Ratu. Nyi Wingit sudah menjadi pengikut setianya. Nyi Wingit boleh menjadi abdi setia Ratu Setro Gondomayit. Tetapi dia harus ingat, yang membangun Gisikan menjadi seperti sekarang ini adalah Brangah. Jadi hanya kepada Brangah lah Gisikan boleh meminta bantuan. Ikut aku, Budak Sari. Aku harus bicara pada mereka.
Nyi Branga. Aku peringatkan kamu, Wingit. Aku peringatkan kamu. Gisikan tidak butuh pertolongan siapapun juga. Gisikan sudah punya ribuan bala tentara buaya. Aku akan sangat tersinggung kalau ada yang ikut campur urusan Branga. Ingat itu baik-baik. Camkan itu, Wingit. Ratu Kidul, kenapa kau tolak cintaku? Aduh, mati aku. Sudah, Yang Mulia, jangan menangis. Iya, Yang Mulia. Tidak pantas Yang Mulia menangis terus. Tidak pantas Yang Mulia menangisi orang yang telah mengobrak-abrik istana kita. Orang yang telah mengambil wanita yang dipersembahkan oleh Ratu Branga kepada Paduka. Dan kepada orang yang secara tegas telah menipu Yang Mulia. Malu Sang Prabu, malu sama para abdi. Ya sudah, kalau memang aku tidak boleh menangis di istanaku sendiri, lebih baik aku pergi. Yang Mulia mau kemana? Apa jadinya kalau gua Singobarong ditinggal Yang Mulia? Iya, Yang Mulia. Aku serahkan kepadamu. Rawatlah keraton ini. Bangunlah kembali. Kalau aku pulang nanti, semuanya sudah harus beres seperti semula. Yang Mulia, Jangan ikuti aku, biarkan aku sendiri. Ratu Kidul, Ratu Kidul. Yang Mulia. Kasihani kami, Yang Mulia. Jangan pergi. Selamat datang di Selo Lumutan, Sang Prabu. Jadi ratumu yang membuat aku kesini. Benar, Sang Prabu. Aku tidak ingin kesini. Aku tidak ingin bertemu ratumu. Aku ingin ke Laut Kidul. Tapi pengawal kehormatan telah menyambut. Sang Prabu tidak bisa menolak. Sang Prabu telah menjadi tamu kehormatan kami. Mari, Sang Prabu. Tidak, tidak. Aku tidak mau bertemu. Kenapa kau bawa aku ke sini, Ratu? Sin berpindah lagi ke tempat sang Raja Singa yang bernama Singobarong. Ia terus-menerus menangis karena sang Prabu telah ditolak cintanya oleh sang Ratu Kidul hingga ia pun sangat-sangat terpukul atasnya. Pasukannya pun menasihati supaya berhenti menangis, dan rupanya itu menyinggung perasaan sang Paduka Raja, hingga pada akhirnya, sang Prabu Singobarong pergi dari sana dan terjadilah sesuatu. Ia dibawa ke negeri buaya,
menghadap Brangah dan bekerja sama untuk memerangi Ratu Kidul. Rupanya itu diperhatikan oleh Sang Ratu Kidul, karena Sang Raja Singo Barong setuju dengan apa yang ditawarkan Brangah. Ada yang akan saya bicarakan, Sang Prabu. Tidak, Nyi Ratu. Aku hanya mencintai Ratu Kidul. Tidak kepada yang lain, termasuk Nyi Ratu sendiri. Dan Sang Prabu juga harus ingat bahwa Brangah, si Ratu Pemikat, tidak pernah jatuh cinta kepada siapapun juga, apalagi pada siluman berwajah singa seperti Sang Prabu. Kurang ajar, kau menghina aku, Nyi Ratu. Apa ini? Kenapa mereka mengikatku? Kenapa? Mereka tidak ingin Sang Prabu marah. Mereka tidak ingin tempat ini runtuh karena kemarahan Sang Prabu. Mari kita bicara dari hati ke hati, Sang Prabu, sebagai layaknya sahabat lama. Ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku dulu. Lepaskan dia. Ini yang aku tunggu. Aku minum. Silahkan Nyi Ratu bicara. Kerjasama antara Singo Barong dengan Selo Lumutan. Kemungkinan kerjasama apa, Nyi Ratu? Memerangi Laut Kidul. Oh, memerangi Laut Kidul. Mana mungkin Singo Barong yang jatuh cinta pada Ratu Kidul harus memerangi Laut Kidul? Memerangi ratu yang dipujanya. Sang Prabu boleh tergila-gila pada Ratu Kidul. Boleh menganggap Ratu Kidul sebagai pujian hati. Tapi kalau kenyataannya dia menolak, apa Sang Prabu akan menerima penghinaan itu begitu saja? Ingat Sang Prabu, Ratu Kidul cuma memandang sebelah mata padamu. Singo Barong hanyalah pungguk merindukan bulan. Tidak! Kamu cuma bahan hinaan bagi Ratu Kidul. Kamu tidak berharga sama sekali di matanya Sang Prabu. Tidak berharga. Kamu benar, Nyi Ratu. Aku memang harus mengadakan perhitungan dengannya. Harus. Brangah. Tidak kusangka sejauh itu caramu berpikir. Ketakutan apa yang menyebabkan kamu merasa perlu mencari sekutu? Saya dan bala tentara Lampor sanggup untuk menghancurkan mereka sebelum mereka menjadi kokoh, Kanjeng Ratu. Tidak, Tapak Dento. Kita tidak akan memerangi siapapun juga. Mohon maaf Nyi Ratu. Memberi pelajaran pada Ratu Brangah dan Prabu Singo Barong. Saya kira perlu Nyi Ratu. Jangan khawatir, Cundomanik. Persekutuan Brangah dan Singo Barong tidak akan bertahan lama. Mereka akan retak sebelum tujuan mereka sampai. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada perkembangan yang ingin hamba sampaikan. Ada apa, Koco Benggolo? Gisikan bergolak. Niwingit memanas-manasi satu satrio untuk mendahului menyerang ke Temenggungan. Itu karena Niwingit akan memanfaatkan bala tentara Gedeng Permoni. Betul, Kanjeng Ratu.
Berarti akan terjadi perselisihan paham antara Ratu Branga dan Ratu Gedeng Permoni. Di saat bersamaan, Sang Wingit menas-manasi akan Seto untuk menyerang Kaku Temenggungan, hingga itu didengar oleh Nyi Brangah dan Nyi Brangah tidak terima, hingga pada akhirnya, Sang Ratu Buaya itu memerintahkan untuk ke sana. Namun, ayahnya Brangah menahan mereka hingga mereka sangat-sangatlah terkejut dan tidak jadi untuk ke tempat Seto Satrio. Nyi Brangah bisa marah kalau kita melanggar larangannya, Bu. Nyi Brangah lupa diri rupanya. Nyi Brangah lupa aturan permainan yang telah dibuatnya. Maksud Ibu? Hubungan anakmu Raden Seto Satrio dengan Nyi Brangah adalah hubungan muja, ngiprit. Ada aturan mainnya. Hubungan yang bersifat saling memberi dan saling menerima. Raden Seto Satrio memberikan kepuasan pada Nyi Brangah. Dan sebaliknya, karena kepuasan itu Brangah memberi keringat emasnya. Kalau keduanya sudah saling memberi, maka hutangnya impas. Tidak ada ikatan lagi. Raden jangan takut pada Nyi Brangah. Perjanjiannya cuma itu. Iya, Nek. Sebenarnya hanya itu. Nah, apalagi yang dirisaukan? Tapi Nyi Brangah merasa membangun Gisikan, Bu. Yang membangun Gisikan bukan Nyi Brangah. Keperkasaan Seto Satrio lah yang membuat semuanya terwujud. Ingat, Tantri. Anakmu Raden Seto Satrio telah mengorbankan dirinya untuk Nyi Brangah. Telah merelakan hari-harinya untuk Ratu Pemikat itu. Apa masih harus mengorbankan jati dirinya? Kurang ajar kamu, Wingit. Manusia tidak tahu diri kamu. Apakah aku harus melumatmu sekarang agar mulutmu yang lancang itu bisa bungkam? Beri saya Purbawasesa, Nyi Ratu. Saya akan meringkus dan menghadapkannya kepada Nyi Ratu. Cepat pergi dan laksanakan. Kasinggihan dawuh Nyi Ratu. Kalian ikut aku. Baik. Gegabah kamu, Brangah. Gegabah. Sembah Ananda, Romo. Kamu tahu kenapa aku cegah Budak Sari dan anak buahnya? Saya tidak mengerti, Romo. Mohon penjelasan. Nyi Wingit sudah menjadi hamba setia dari Gedeng Permoni. Bermasalah dengan anak buahnya. Sama halnya bermasalah dengan ratunya. Iya, Romo, tetapi Nyi Wingit telah menghina saya, Romo. Yang kamu perlukan, sekutu, Brangah. Bukan musuh. Salah besar kalau kamu bermusuhan dengan Gedeng Permoni. Bubarkan Pasewakan. Aku ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Tinggalkan aku. Brangah, sebaiknya keinginanmu untuk membantu Seto Satrio melawan Katemenggungan diendapkan saja. Romo, saya merasa memiliki Gisikan. Dan kamu merasa memiliki Seto Satrio? Saya sangat menyayanginya, Romo. Itu kesalahan besarmu. Brangah, hubunganmu dengan Seto Satrio harusnya seperti hubungan dengan pemujamu yang lain, yaitu hubungan saling menerima dan memberi, tanpa ada ikatan apapun. Karena kodratmu yang berlimpah birahi, maka kamu membutuhkan mereka. Dan karena mereka membutuhkan emasmu, maka terjadilah perjanjian saling memberi dan menerima itu. Romo, itu kodratmu, Brangah. Kamu harus bisa menerima kenyataan itu. Tapi untuk Seto Satrio, saya punya pertimbangan lain, Romo. Aku harusnya mengingatkanmu. Aku tidak mau Selolumutan ini hancur karena kamu salah langkah. Romo, kalau saja Ratu Brangah mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ramandanya, maka kehancuran Selolumutan yang dicemaskan oleh Sang Bajul Boga tidak akan terjadi. Apa peringatan Sang Bajul Boga berarti peringatan akan hancurnya Selolumutan, Kanjeng Ratu? Ya, apa yang dikatakan oleh Sang Bajul Boga memang bisa menjadi kenyataan. Tapi, kalau Ratu Brangah mau mendengar, menyadari salah langkah yang telah ia lakukan,
kecemasan Sang Bajul Boga tidak akan pernah terjadi. Menurut Kanjeng Ratu, apa Ratu Brangah akan merubah sifatnya? Kalau Ratu Brangah tetap memuja nafsu, maka ia tidak akan pernah bisa berubah. Tapi memang itulah yang ada dalam kehidupan ini. Ada hitam, ada putih. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Tinggal kita yang harus memilih. Pilih yang baik atau pilih yang buruk. Tapi kelihatannya, yang buruk di mata kita, baik di mata Ratu Brangah, Kanjeng Ratu. Itulah, pandangan berbeda itulah yang membuat kita bisa menjadi berbenturan. Kelihatannya, kita harus menggunakan kekerasan untuk mengakhiri petualangan.